teori relativitas khusus. Nah, di sini pokok pembahasannya akan saya fokuskan tentang kesetaraan massa dan energi. Kesetaraan massa dan energi. Oke. Nah, kita tahu bahwa sebelum era Einstein, orang beranggapan bahwa massa dan energi adalah suatu besaran yang terpisah. Massa ya massa, energi energi. Tapi setelah masuk era Einstein, bahwa massa dan energi melalui teori relativitas khususnya ini adalah sesuatu yang saling bisa dipertukarkan. Massa bisa berubah jadi energi, energi bisa berubah jadi massa, seperti itu. Specifically bahwa energi memiliki kesetaraan massa melalui formula E sama dengan mc kuadrat. Ada E0, ada M0, di mana E0 ini adalah energi diam, dan ada juga E sama dengan mc kuadrat, di mana E-nya ini adalah energi total. Oke, mungkin persamaan ini adalah persamaan yang paling familiar di fisika. Kalau orang ngebayang fisika, rumus pasti yang ingat rumus ini, walaupun orang itu awam biasanya. E sama dengan mc kuadrat. Tapi rumus ini memiliki makna sebagai berikut. Artinya kalau misalkan ada sebuah benda punya massa m, kemudian musnah. Musnah bukan berarti terpotong jadi bagian halus-halus, bukan. Artinya musnah 100% musnah. Maka dia akan menghasilkan energi sebesar mc kuadrat. Sambil contoh, misalkan penghapus ini, anggaplah misal dia punya massa 1 kg ya. 1 kg lumayan berat, anggap 1 kg, musnah jadi energi. Maka energi yang dihasilkan kalau kita hitung adalah 1 kg, C-nya ini 3 kali 10 pangkat 8 ya. Jadi C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kita kuadratkan 1 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan, berarti hasilnya 9 kali 10 pangkat 16 joule. Bayangkan sangat besar energi yang dihasilkan oleh sebuah penghapus 1 kg ini, seandainya dia musnah jadi energi. Bisa dibilang mungkin cukup untuk tenaga roket kali ya, dari bumi ke bulan, nggak tahu tuh berapa kali bolak-balik. Oke, di sini hukum kekekalan energi setelah memasuki era teori relativitas, maka hukum kekekalan energi diformulasikan menjadi bentuk yang berbeda, yaitu energi kinetik merupakan selisih dari energi total dikurangi energi diamnya dari sebuah partikel. Nah, artinya di sini ada energi diam, ada energi total. Energi diam itu adalah energi ketika sebuah massa musnah dalam keadaan diam, maka energinya disebut energi diam yang dihasilkan. Kalau massa itu dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tertentu, mendekati kecepatan cahaya, maka energinya dikatakan energi total. Untuk mencari energi kinetik, cukup kita kurangi atau kita selisihkan antara energi totalnya dengan energi diam dari si partikel tersebut. Selain itu, paradigma baru yang muncul dari teori relativitas adalah bahwa hubungan antara energi dan momentum itu tidak berbeda dengan era di fisika klasik seperti itu. Didapatkan bahwa besarnya energi kuadrat dari energi total itu sama dengan kuadrat dari energi diam ditambah dengan momentum kuadrat kecepatan cahaya kuadrat, seperti itu. Atau dengan kata lain, ini seperti seolah-olah menjadi jembatan dari hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum, seperti itu. Oke, di sini saya ambil contoh kasus dari soal ya. Di sini ada soal bahwa dibilang sebuah partikel bergerak dengan energi kinetik sama dengan energi diamnya jika laju cahaya dalam vakum adalah C dan energi diam dinyatakan dengan E0. Tentukan momentumnya. Oke, saya hapus di sini. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2013, jadi masih hangat-hangatnya ya. Soal tes seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun lalu, 2013. Dikatakan dalam soal tersebut, dia bilang katanya ketika partikel bergerak dengan energi kinetik sama dengan energi diamnya, maka di sini kita disuruh mencari berapa besarnya
momentum dari partikel tersebut. Seperti itu. Soalnya sangat sederhana, cuma ada dua variabel yang diketahui, energi kinetik sama dengan energi diam, kemudian suruh mencari momentum. Nah, di sini kita tahu bahwa energi kinetik dan energi diam memiliki relasi tadi, hukum kekeluaran energi dalam tinjauan relativistik ya, bahwa energi kinetik sama dengan energi total dikurangi energi diamnya. Nah, ini kita substitusikan, energi kinetiknya sama dengan energi diam. Setelah kita substitusikan, energi diam ini kita pindahkan ke sini ya, menjadi dua kalinya ya. Dua kali energi diam sama dengan energi total. Ini adalah informasi penting untuk menyelesaikan momentum yang ingin kita cari. Berapa momentumnya? Momentumnya bisa kita dapatkan dari persamaan tadi, hubungan momentum dan energi. Energi total adalah jika dikuadratkan sama dengan energi diamnya dikuadratkan ditambah P kuadrat C kuadrat. Kita substitusikan E total itu adalah 2 kali E0 karena dikuadratkan ya, dia berubah jadi 4 E0 kuadrat. Tadi di sini nilainya 2 E0 ya. Kita kuadratkan 4 E0 kuadrat P kuadrat C kuadrat. Kita pindah ruas jadi 3 E0 kuadrat P kuadrat C kuadrat. Ingat, target kita adalah mencari besarnya momentum. Nah, setelah kita dapatkan rumusan ini dengan sederhana bisa kita akarkan jadi akar 3 E0 P dan C. Diketahui dalam soal di sini hanya E0 saja, maka dengan mudah kita dapatkan momentumnya itu adalah akar 3 dikali energi diamnya per kecepatan cahaya. Oke, di sini jawabannya adalah B ya. Oke, kemudian lagi soal berikutnya, sebuah pesawat antariksa bergerak sehingga energi kinetiknya mencapai 0,5 energi diam. Kecepatan yang dimiliki pesawat tersebut adalah berapa? Ini soal yang pertama SBMPTN, ini saya ambil dari soal Nurul Fikri ya. Tes formatif ke berapa ini? Tes formatif 4 ya. TF4. Ini nomornya adalah nomor 3. Kemudian yang berikutnya sama masih dari Nurul Fikri juga, tes formatif 4 untuk nomor 4. Dia bilang katanya ketika energi kinetiknya mencapai 0,5 energi diamnya, kita suruh mencari berapa sih kecepatan si pesawat tersebut gitu. Nah, di sini kondisi pesawat bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya, sehingga konsekuensinya energi kinetiknya itu adalah setengah kali energi diamnya. Bayangkan energi kinetiknya sangat besar, karena energi diam tadi kalau 1 kg saja energi diamnya dahsyat sekali, 9 kali 10 pangkat 16. Gimana kalau pesawatnya itu 1 ton? Nah, bisa kita hitung sendiri besarnya. Oke, kita coba selesaikan melalui relasi energi kinetik adalah energi total dikurangi energi diam. Kita substitusikan nilainya, energi kinetik itu adalah 0,5 dari energi diam. Kemudian energi diam di sini kita pindah ruas sehingga kita dapat 1/2 atau dalam bentuk pecahan jadi 3/2. 3/2 dari energi diam sama dengan energi totalnya, seperti itu. Kemudian setelah kita dapat relasi ini, kita jabarkan bahwa energi diamnya ini adalah massa diam ya, C kuadrat. Ini massa ketika diam di dalam bergerak, C kuadrat. Kita sederhanakan, coret C kuadratnya ya. Ada massa diam, ada massa relativistik atau massa dalam tinjauan bergerak terhadap pengamat. Maka kita jabarkan massa relativistiknya 3/2 massa diam. Massa relativistik ini adalah massa diam per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Coret ya.
kita balik 2/3 sama dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, kemudian kita kuadratkan jadi 4/9 sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi stepnya itu langkahnya dari sini ke sini dikuadratkan ya, sehingga akarnya hilang, 2 jadi 4, 3 jadi 9. Kemudian langkah berikutnya kita pindah ruas, kita dapat V kuadrat per C kuadrat adalah 1 dikurangi 4/9. 1 dikurangi 4/9 kita dapatkan berapa? 5/9 ya. 5/9 ini masih kuadrat, kita akarkan V per C akar 5/3. Nah, dengan mudah C nya tinggal pindah ruas deh. Maka V adalah akar 5/3 dikali C. Selesai. Oke, jadi poin pentingnya kesetaraan massa dan energi adalah bahwa massa dengan energi dapat dipertukarkan gitu. Kemudian konsekuensinya selisih antara energi diam dikurangi selisih antara energi total dikurangi energi diam itu sama dengan energi kinetik. Kemudian lagi yang semula hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi berjalan terpisah, di sini memiliki hubungan langsung antara momentum dan energi melalui kesetaraan energi total kuadrat sama dengan energi diam kuadrat ditambah momentum kuadrat C kuadrat. Oke, saya rasa itu. Terima kasih.